Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Rijalis, program Obsesi, obrolan seputar profesi. Kali ini kita bersama Bapak Akang aja ya, Akang Erus. Beliau berprofesi sebagai pustakawan. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, perpustakaan yang sangat terkenal di masa Daulah Abbasiyah adalah perpustakaan Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, yang pada mulanya itu hanya untuk perpustakaan pribadinya, yang kemudian dikembangkan oleh anaknya Al-Ma'mun menjadi perpustakaan umum, di mana banyak sekali ulama-ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh muslim yang datang ke sana berdiskusi, sharing ilmu dan sebagainya, sehingga menghasilkan banyak sekali saintis-saintis, tokoh-tokoh fikih, tokoh-tokoh filsafat dan sebagainya yang kita kenal hingga saat ini, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi dan sebagainya. Di masa Al-Ma'mun, beliau menunjuk Sahal bin Harun dan Said bin Harun sebagai penanggung jawab pembangunan Baitul Hikmah, yang kemudian pemimpin dari perpustakaan Baitul Hikmah itu adalah Al-Khawarizmi. Pasti kenal semua dengan Al-Khawarizmi, bapak matematika dan juga bapak akuntansi. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Erus atau Kang Erus ya, yang lebih nyaman lah ya, Kang Erus. Beliau adalah pustakawan di Institut Agama Islam Tazkiyah. Jadi ngomong-ngomong, cita-cita Kang Erus ini kok sampai kepada menjadi seorang pustakawan? Kenapa itu? Ya. Ketawa. Betul. Jadi, apa ini suatu kebahagiaan gitu, atau kesedihan gitu? Oh iya iya. Yang jelas bukan kesedihan, Pak Rijal ya. Jadi Akang Rijal ya mungkin saya bilangnya. Jadi memang pustakawan itu nggak dimimpikan awalnya. Oh, nggak dimimpikan. Jadi kalau melihat sejarahnya saya secara pribadi gitu ya Pak ya, saat itu saya melihat ada studi manajer gitu ya. Ada studi manajer. Ada studi manajer ya? Iya betul. Dan itu di ITB ada studi manajer, dan kayaknya ini bagus sekali gitu ya. Oh, manajer informasi seperti itu. Dan saat itu saya tidak tahu apa gitu ya. Ternyata pelaksanaan kuliahnya, oh ternyata tentang ilmu perpustakaan. Tentang ilmu perpustakaan. Karena di dalam tagnya itu ilmu tentang manajemen informasi dan informatika komputer. Nah, saat itu, wah ini bagus sekali nih untuk menghadapi era saat itu ya, saat saya kuliah ini bisa melihat kebutuhan lowongan kerjanya cukup bagus seperti itu. Karena mungkin nggak banyak orang yang menjadi pustakawan. Iya, saat itu pustakawan dibungkus gitu ya. Ini menjadi peluang gitu ya. Anda berpikir sampai ke situ ya, luar biasa, sangat visioner ya Kang Erus ini gitu ya. Terus menjadi pustakawan itu tahun berapa kira-kira? Ya, jadi setelah saya kan saat itu programnya itu diploma 2 ya Pak ya. Oh, programnya diploma 2 ya? Setelah itu ganti diploma 3, jadi jurusan manajemen informasi Pak. Oh, manajemen informasi. Manajemen informasi, cuma ada basicnya pertanian. Setelah lulus, saya bukan jadi pustakawan Pak, malah jadi olahragawan. Oh, olahragawan. Jadi awalnya malah jadi olahragawan. Tapi saat itu memang saya dapatkan untuk menjadi tawaran sebagai pegawai negeri sipil untuk pustakawan. Tapi saat itu saya belum bisa masuk saat itu ya. Maksudnya belum ke apa namanya? Belum ingin sekali gabung dengan pustakawan. Malah saat itu saya ingin bekerja di marketing. Jadi saat setelah itu saya lulus malah kerja bagian marketing Pak. Oh, setelah lulus Marketing, bagaimana memasarkan. marketing mana nih? Marketing di kampus atau marketing di sebuah perusahaan? Oh, di sebuah perusahaan. Produk. Ya, produk. Dan saya ingin belajar bagaimana sih memanage sebuah mendistribusikan informasi seperti itu. Mendistribusikan. Nah, setelah itu sampai 2 tahun lah. Nah, baru saya pikir setelah saya berkunjung kepada klien gitu ya, Bapak ditanya-tanya
Pak Eros ini lulusan dari mana? Jadi setelah ditanya-tanya, kenapa Pak? Saya tanya baik lagi ya. Saya lulusan ilmu informasi dan perpustakaan. Kenapa enggak balik ke situ? Gitu. Akhirnya saya dipikir-pikir dan ternyata ada sahabat saya yang meminta di perusahaan untuk saat itu ya pindah. Akhirnya saya berjuang lagi, belajar lagi Pak. Belajar lagi tentang sistem informasi yang berkaitan dengan perpustakaan. Bukan manajemennya tapi sistem informasinya. Lebih. Jadi perpustakaan dikaitkan dengan informasi teknologi. Betul. Akhirnya saya resign dan saya masuk ke perpustakaan. Jadi perpustakaan itu semenjak lulus S1 atau sudah S2? Belum. Saya masuk perpustakaan memang masih D3. Masih D3 ya. Saat itu masih D3. Dan akhirnya saya pindah ke sebuah NGO karena saya melihat peluang di sana banyak dan pekerjaannya banyak dan tidak berhenti gitu ya. NGO itu pekerjaannya banyak banget dan tidak berhenti. Jadi belum beres nanti udah kerjain lagi yang lain. Nah saya masuk peluang di sana di sebuah pusat analisis sosial K3 saat itu saya masuk dan alhamdulillah memegang manajer informasi. Masya Allah ya, masih muda waktu itu, saat itu sudah menjadi manajer gitu ya. Terus lanjut. Nah setelah itu saya sampai pustakawan, akhirnya saya pindah lagi karena sudah di saat itu sudah cukup ya mungkin untuk mengabdikan di sana. Saya pindah ke perguruan tinggi. Nah perguruan tinggi itulah saya banyak lebih mungkin perlu sekolah lagi ya. Saya sekolah lagi ke Universitas Pajajaran. Oh di Pajajaran ambil S1. Ya, D4 ya? Ya S1 Pak. Oh S1? Ya betul S1 ilmu. Ulang lagi berarti? Enggak, lanjutkan. Karena saat itu ada program melanjutkan ekstensi lah ya kalau di ilmu informasi dan perpustakaan. Gitu. Dan lulus tuh saat itu tahun 2000 berapa ya? 2005 ya lulus saya lulus. Dan saya masih kerja di perpustakaan. Nah, saat itu ya sebagai sebagai pendamping kepala perpustakaan saat itu seperti itu, wakil lah mungkin Pak ya. Wakil perpustakaan. Dan itu sudah di universitas ya? Universitas, betul. Nah, akhirnya saya pingin sekolah lagi dan saya akhirnya pindah ke universitas baru. Universitas yang lain lagi. Nah, masih di posisi pustakawan. Setelah saya memegang kepala perpustakaan juga di sana tuh. Maksudnya sebelumnya udah memegang kepala perpustakaan, saya pindah lagi gitu Pak. Saya pindah pingin belajar bahasa Inggris saat itu. Pingin belajar bahasa Inggris yang gratis bagaimana nih? Nah, akhirnya ternyata saya dapat di Presiden University ya. So you can speak English very well ya. Insya Allah ya. Saya belajar dipaksa untuk di kelas ketemu dengan student di Cina, Thailand gitu ya, semua dari Inggris ya. Dan saya dipaksa untuk ini pun kayak semacam di kelas ya Pak. Ada tutorial harus in Inggris. Masya Allah itu. So he was encouraged to speak English, because the environment of the university, the medium of instruction for teaching is English, Masya Allah. And then saya senang lah, bahagia ya gitu ya. Sampai akhirnya mungkin langsung ke Taskia. Iya. Nah saat itu saya pindah ke Taskia karena bilang ya inilah ya. Hidup mungkin semakin dewasa mencari ada yang kosong ternyata. Ada yang kosong dalam hati saya. Kenapa gitu ya? Ada apa ini merasa bolak-balik. Saya masih walaupun daerah sana Pak masih tetap bolak-balik Pak. Masih bolak-balik ya. Bogor, Cikarang. Masya Allah, sangat jauh sekali perjalanannya. Dan alhamdulillah sih memang saya nggak terlalu terbebani juga ya untuk berangkat kerja, nggak terbebani, biasa-biasa aja berangkat orang seperti layaknya seperti itu. Nah akhirnya saya beralih pindah ke Taskia karena ada saat itu nilai-nilai regularitas mungkin bagi saya mungkin paling bagus ya, mungkin bagi teman-teman yang lain ya, tetapi saya melihat pandangan di tempat yang lebih khusus saya malah ya sesuai betul ya, sesuai gitu ya. Oh ternyata saya malah lebih
syariahnya kurang. Syariah yang mungkin ya sudah ada takdirnya dan hikmahnya beliau pindah ke Institut Agama Islam Iya, Taskia. betul Pak. Betul. Kalau rekan-rekan tahu semuanya, Bapak Erus ini atau Kang Erus juga yang menggawangi kajian kitab klasik, Iya, gitu ya. betul. Jadi beliau dari tidak tahu menjadi tahu ya, siapa itu Abu Ubaid Al-Qasim, siapa itu Imam Ghazali gitu ya, siapa itu Imam Satibi, beliau kenal gitu ya. Bahkan tahu konten dari isi bukunya. Betul. Ya itu memang tugas dari seorang pustakawan Iya, ya. betul. Nanti kalau ditanya Kang Erus tahu Abu Ubaid nggak? Minimal tahu gitu ya. Iya, betul. Abu Ubaid itu karangannya apa? Dan memang saat itu kegiatan pustakawan tuh masih banyak kepada kegiatan rutinitas, produktivitas seperti itu ya. Nah, pas saya kemarin melihat baca artikel bagus tuh ya dari Pak Antonio yang di internasional menghadapi pustakawan di era sekarang. Nah, beliau menyampaikan tuh ya ada apa namanya seperti yang saya tadi sampaikan, saya Kang Nurijal. Nah, sejarah itu memang benar seperti itu ya. Jadi aktivitas pustakawan itu harusnya seperti apa? Apa hanya labeling buku, kemudian membeli buku? Saya kurang tahu sih, mungkin Kang Erus yang lebih tahu. Iya. Apakah kajian kitab klasik itu juga merupakan bagian dari kepustakaan? Betul. Jadi saat itu memang terbayang hanya teknis ya Pak ya. Oh, untuk teknis. Ke perpustakaan itu hanya menerima buku, maksudnya mencari informasi, buku, terus mengelolanya, lalu setelah itu memberikan istilahnya ya kalau dalam perpustakaan itu namanya pengolahan buku seperti itu. Nanti ada label buku, baru pendiskusian buku. Nah itu pada saat itu seperti itu. Ranahnya manajer mungkin kata itu D3 lah yang seperti itu. Jadi hanya berkaitan dengan kegiatan teknis. Nah lalu perkembangannya waktu dan zaman baru muncul bagaimana mendistribusikan informasi atau produk-produk dari perpustakaan. Apakah nanti ada bedah buku seperti gitu ya, ada kajian-kajian, dan ini merupakan tuntutan di era-era yang sekarang seperti itu. Nah kajian kitab Turos di Taskia sangat bagus sekali karena itu membawa ranah kepada pustakawan yang jarang membaca sebenarnya. Jadi hanya membaca itu pustakawan itu hanya sekedar bagian utamanya awalnya. Dan memang tidak semua pustakawan ya untuk bisa masuk ke sana gitu. Oh, ya semuanya. Iya, ada sana seperti itu. Nah, mungkin ini satu yang unik ya, pustakawan yang ada ngaji kitab klasiknya di isi Agama Islam Taskia. Betul. Di tempat yang dulu nggak ada. Nggak ada. Bedah buku pun terbatas karena mungkin rutinitas yang banyak sekali seperti itu, rutinitas pekerjaan yang lain-lain penuh, dan itu biasanya diambil oleh bagian-bagian tertentu. Diambil oleh bagian tertentu yang misalkan ranahnya seperti marketing atau bagian prodi seperti itu ya, bedah buku seperti itu. Sana itu seharusnya bagian perpustakaan. Dan itu harus seperti itu. Ya, kalau kita flashback ke dalam sejarah Islam, perpustakaan itu tidak sepi ya. Ya, orang-orang berkumpul di sana mendiskusikan ide atau pemikirannya, menghasilkan sebuah karya yang sangat monumental ya, dan itu bisa kita rasakan saat ini ya, karya-karya ulama dahulu ya, seperti Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin ya, gurunya Imam Al-Haramain menulis kitab Ushul Fiqh Al-Mufrad dan sebagainya gitu ya. Nah, saya merasa miris sebenarnya di Indonesia ini ya, karena saya juga seorang akademisi gitu ya. Perpustakaan itu sangat sepi sekali gitu ya, dibandingkan dengan perpustakaan di Eropa ya. Alhamdulillah saya sempat berkunjung ya, mengambil short course 3 bulan di Leiden University. Perpustakaan itu ramai dengan mahasiswa ya. Bahkan saya ke sana itu dari pagi dan malam baru pulang karena saking kalau minum kopi itu saking nikmatnya membaca buku di sana, dan buku itu memang tidak ada di luar gitu loh. Buku itu memang ya adanya di situ aja ya. Nah, Leiden University itu termasuk kampus yang banyak manuskripnya gitu ya, dan saya sangat suka sekali dengan kajian-kajian manuskrip Islam, dan
jadi nikmat membacanya bahkan sampai malam gitu. Jadi sarankan Erus nih bagaimana nih ya agar anak-anak remaja kita, anak-anak milenial ini suka membaca dan berlama-lama duduk di perpustakaan. Iya betul. Nah ini ya memang sangat di Indonesia terutama ya di kita kultur untuk membaca itu memang rendah. Makanya pemerintah pusat itu membuat suatu aturan bahwa perpustakaan itu mempunyai fungsi literasi informasi. Ya, Jadi, karena ngelihat seperti itu nggak pasif ya harusnya pasif, aktif ya aktif. perpustakaan memberikan informasi dan literasi. Betul. Nah setelah itu ternyata memang keterbatasan bahan pustaka pun menjadi problem di Indonesia itu ya. Nah apalagi layout dari perpustakaan di Indonesia Bapak tahu sendiri ya mungkin ya Pak Kang Rizal, perpustakaan Indonesia kayak gimana sih di gambarnya ya? Tapi kalau perpustakaan nasional yang Ya, ada di baru, Jakarta itu luar biasa. Itu. Jadi akhirnya ternyata berbondong-bondong seperti itu kan Ramai. datang dan karena pingin ya bukan hanya untuk baca mungkin tapi untuk rekreasinya muncul Iya, karena memang ada kantinnya, ya, nah, ada jadi arena bermain anak. ya ya. betul. Saya punya saran ya library sekarang itu harus mengarah ke fungsi rekreasi itu. Ada fungsi rekreasinya, Fungsi tapi rekreasi, ada konten edukasinya. ada konten edukasi, gitu ya. jadi sampai santai, tapi dia tuh datang ke perpustakaan tuh ada yang dinikmatin gitu. Ada yang dinikmatin kalau udah nikmat di sana kan akhirnya dia mau baca buku, mau apa seperti itu. Dan memang saya sarankan ya Itaskia pun seperti itu Pak. Kedepannya Kedepan udah membuat interiornya itu berubah untuk bisa memanjakan pemustaka ya. Kalau dulu pengguna perpustakaan, kalau saya pemustaka apa namanya? Pemustaka. Jadi kalau menurut era itu pengguna perpustakaan itu sudah dicoret ya. Sekarang tuh maunya pemustaka. Ya, pemustaka. Nah, Itu apa namanya artinya ini pemustaka itu? adalah orang-orang yang menggunakan perpustakaan. Oh, jadi orang-orang yang menggunakan perpustakaan kayak mahasiswa datang untuk skripsi, ya. Saya dosen baca buku di sana namanya pemustaka. Kalau orang yang ngurusin buku, Itu pustakawan. Ya, jadi tahu perbedaannya ya antara pemustaka dan pustakawan. Saya juga baru tahu ini. Ya itu mengikuti aturan yang diberlakukan dan jargonnya alhamdulillah. Jadi memang sekali lagi gimana sekarang perpustakaan itu PR bersama. PR bersama. PR bersama. Tidak hanya PR pustakawan, PR pustakawan. PR Kalau, saya, dan PR orang-orang yang ya, lainnya. ada stakeholdernya di situ bisa membangun itu kebanggaan sendiri karena perpustakaan kan ada istilahnya jantung university ya. Jantungnya ini luar Gimana? biasa ya. Kalau Jadi jantungnya mati ya. Aduh, jadi di situ memang semua orang membutuhkan itu konten itu untuk bisa memanfaatkan itu. Dan yang kedua yang perlu disadari itu orang berbondong-bondong mengumpulkan informasi, tetapi jarang sekali memasarkannya. Misalnya Profesor A membutuhkan informasi ini, kita tidak tidak berusaha untuk mendekati menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jadi semacam bikin Pak Nurija sedang meneliti sebagai profesor, kita kirimkan tentang artikel terbaru seperti itu. Tetapi kalau memang dari komunitasnya juga tidak terbangun itu ya susah juga karena mungkin profesor sekarang di Taskia ya alhamdulillah ya pada pintar-pintar ya. Jadi bisa dibilang ya sudah memahami duluan gitu ya. Jadi pustakawan malah jadi merasa terlena juga gitu ya Dan banyak nganggur. Tapi alhamdulillah berkat dengan keilmuan dari yang sudah belajar studi di luar negeri itu penting sekali. Ya alhamdulillah di Taskia itu para dosennya yang sudah keluar itu berbagi ya, mendapatkan akses e-book dari mana gitu kan. Nah ini ngomongin e-book nih, kalau udah ada e-book ya atau perpustakaan online gitu ya, ngapain lagi gitu ke perpustakaan? Apa masih berfungsi perpustakaan yang offline ini? Ya. Ini nih yang membedakan antara mungkin Pak Kang Nurrizal tahu perbedaannya antara pustakawan dengan Google? Ya nggak tahu saya. Ya. Kalau Google dia hanya menginput data, ya udah data saja seperti itu, tidak memberikan suatu pemahaman kelasnya seperti itu. Kalau perpustakaan itu ada pembagian kelasnya sebagai berbagai sesuai dengan kelas-kelasnya, maksudnya seperti itulah. Jadi kalau di Google kita searching bisa juga ekonomi Islam muncul semuanya gitu kan. Tapi dia tidak bisa
tidak bisa mengkhususkan bahwa topik semua ada kan di library. Sampah pun apa nih ya? Sampah pun mungkin ada. Atau ada perpustakaan nggak ada ya? Buku yang masuk pasti karena ada filter melalui pustakawan. Ya? Jadi ketika di perpustakaan itu bedanya ada seleksi. Ada ya. seleksi koleksi yang apa namanya masuk, dan jangan sampai merasa jadi senang ya datang koleksi banyak gitu terus diolah juga salah juga Pak. Ya kan harus ada seleksi. Loh kemarin kita dapatkan koleksi banyak kok hanya misalkan sekian. Nah itu kalau menurut seleksi seperti itu. Jadi banyak hal yang terkait tentang perpustakaan. Itu bedanya antara perpustakaan dengan Google. Jadi ada pemilihan subjek. Ini ada klasifikasinya. Klasifikasinya pun jelas detail dan mendalam karena mengikuti standar internasional. Ya. Jadi apa sih nama standar itu? Saya dulu pernah belajar perpustakaan. Ya betul. Jadi Pak Nurijal itu kalau melihat perpustakaan kan berbagai jenis ya. Iya. Ada khusus, ada perpustakaan umum gitu ya. Ada perpustakaan juga pribadi. Tinggi. Pribadi itu ada ya, juga. itu juga ya. Nah, kalau kita anggaplah perpustakaan khusus lah ya. Perpustakaan khusus itu ada yang namanya misalkan di ya pribadi ataupun di departemen pemerintah gitu ya seperti itu. Nah itu memakai standar yang berbeda. Gitu. Kalau perusahaan umum juga standar yang berbeda gitu ya. Nah biasanya menggunakan standar umum itu menggunakannya adalah DDC ya. Tetapi untuk perusahaan khusus namanya UDC. Tapi dalam prakteknya malah ya ada dua-duanya ya Pak. Ada dua-duanya. Ada UDC, ada DDC. Kalau UDC itu lebih detail. Apa sih kepanjangannya itu? UDC itu DDC. Jadi ini saya bercerita sedikit aja. DDC itu dibuat oleh seorang pemerhati kue roti, pembuat kue roti. Malah dari pemerhati kue. Kue roti. Dia membuat kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya ada namanya D-Way. Decimal klasifikasi. Pak D-Way inilah yang. Kalau UDC? Nah UDC itu universal. Universal. Ini yang lebih umum. Ya, paham. Jadi tapi dia lebih detail sampai misalkan Pak Nurja ingin menemukan ekonomi syariah di UDC itu sangat apa ya namanya luas sekali gitu ya. Makanya ketika saya melihat ilmu syariah di Tazkiyah semua berhubungan gitu. Semua berhubungan, syariah itu nanti dengan hukumnya berhubungan, dengan ekonominya berhubungan, dengan mungkin yang terbaru kayak KPI juga berhubungan, semua seperti itu. Luar biasa ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita obrolin tentang perpustakaan bersama Kang Erus ya, pakar. Karena memang beliau adalah pustakawan, mulai dari D3 kemudian melanjutkan S1 di Unpad, kemudian S2-nya juga tentang perpustakaan ya. Jadi udah nggak salah kalau kita bertanya kepada ahlinya gitu ya. Yang kata Rasul, tanyalah kepada ahlinya, dan beliau adalah ahlinya. Ini yang pamungkas ini. Apakah Anda ini menikmati menjadi seorang pustakawan? Ya, nah ini. Jadi ketika saya melihat jawaban kebutuhan seseorang, sebenarnya ternyata dengan kepustakawan itu dia literasi pemahaman informasinya lebih bagus. Maksud saya bisa memahami jawaban-jawaban masalah itu ya yang merasakan oleh saya ya. Jadi ternyata karena biasa baca buku ya, jadi baca buku tahu problem, tahu jawaban, dan akhirnya merasakan ketika dia masuk akan masuk saja Pak. Bertanya tentang ekonomi akan masuk juga, hanya ini akan masuk juga. Jadi kita secara umum saya sih merasakan keberkahannya. Karena kata orang orang siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Mungkin Pak. Iya, saya sangat setuju sekali ya. Gitu. Bangsa yang menguasai peradaban adalah bangsa yang menguasai pengetahuan. Iya, betul. Itu adalah Islam. Di mana Islam membangun perpustakaan yang terbesar di dunia waktu itu, Baitul Hikmah oleh Harun ar-Rasyid, dan semua para ulama diundang ke perpustakaan berdiskusikan karya-karya yang sangat luar biasa yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di Eropa. Iya, Ya, jadi budaya keilmuan, budaya membaca itu menjadi satu faktor, ya, menjadi satu indikator bahwa tingginya suatu peradaban itu dari faktor-faktor tersebut. Dan hasil dari kemarin saya lihat analisisnya Pak ya. Jadi kan dalam perpustakaan itu ada indikator.
indikator menurut standar internasional, Pak. Namanya standar 11620. Oh, apa tuh 11? 11. Kayak main bola Iya, aja. iya. Jadi ada kalau dari standar ISO itu ya, itu standar ISO juga, Pak. Nah, ini nomornya itu 11620. 11-20. Ya, itu mengukur kinerja. Nah, di ukur kinerja itu ada minimal 45 ukuran. Misalnya, misalnya contoh berapa pengunjung per kapita. Nah, seperti itu kan ada standarnya. Nah, saya melihat di Tazkiyah bisa dibilang dalam satu kapita itu paling hanya 4 kali berkunjung ke perpustakaan gitu kan. Nah, ini masih perlu kita tingkatkan. Jadi mahasiswa, mahasiswi, Betul. semua stakeholder ya, mari kita ramaikan perpustakaan, karena dengan perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi itu bisa membuka wawasan kita, karena buku adalah jendela dunia. Ya. Terima kasih Pak Erus. Satu lagi. Ini yang pamungkas kayaknya. Silakan. Jadi gini, perpustakaan itu jangan konvensional. Perpustakaan jangan konvensional, ingat. Harus berbasis teknologi. Berbasis teknologi dan komunikasi. Jadi itu yang akan membantu mengembangkan tentang perpustakaan itu sendiri dan mempercepat layanannya. Karena indikator perpustakaan itu akan dikatakan bagus jika penggunaannya sangat tinggi. Itu ya perlu dipahami. Kalau hanya sekedar untuk yang datang dan yang ya biasa lah gitu ya, tapi tidak ada perubahan dari sikap dan lain-lain itu, perusahaan itu berarti, Pak. Tapi insya Allah lah. Nah, karena sebagai penunjang ya Pak ya, penunjang kita saling jangan disampaikan, jangan diremehkan bahwa perpustakaan itu bagian terpenting. Ya. Perpustakaan itu tadi kan jantung, berarti inti dari perguruan tinggi. Darah kan kalau nggak lancar nggak ada jantungnya. Jadi memang harus diperhatikan ya, kalau kita lihat di perpustakaan ternama di dunia, bahkan dalam sejarah Islam, perpustakaan itu ya sangat besar ya, menjadi core dari universitas. Ya, salah satunya di Perpustakaan Nasional ya Pak ya. Perpustakaan itu sangat besar sekali. Dan merasa senang gitu kan berkunjung betah gitu ya. Gitu kan. Karena kalau mau makan nggak mau keluar ya, karena memang di sana disediakan kantin ya. Jadi memang fasilitas tersedia, ada coffee shopnya dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kedepannya ya kampus Tazkiyah ya itu bisa menyediakan ya perpustakaan yang luar biasa ya. Kalau buku-bukunya sih luar biasa. Tazkiyah kalau ekonomi Islam ya, keuangan Islam itu menjadi rujukan karya-karyanya ya. Begitu juga dengan kitab-kitab klasiknya. Jadi bagi yang ingin berkunjung ke Tazkiyah, pengen lihat buku-buku karya kitab klasik ya, ekonomi Islam, silakan datang dan berjumpa dengan Kang Erus. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.